Apa perbedaan antara hukum acara perdata dengan hukum acara PT-UN, Peradilan Tata Usaha Negara? Jadi saya ngambilnya dua contoh perbedaannya ya. Yang pertama adalah siapa sih pihak yang mengajukan perkara untuk perkara perdata dengan perkara tata usaha negara atau PT-UN gitu ya. Yang kalau perdata itu biasanya melibatkan individu dengan individu, individu dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum, head to head gitu ya, sebagai penggugat maupun tergugat. Tapi kalau untuk perkara tata usaha negara, pihak yang berperkara itu biasanya individu dengan pejabat tata usaha negara. Nah, pejabat tata usaha negara itu kenapa bisa berhadapan dengan pejabat tata usaha negara? Karena objek yang disengketakan dalam perkara tata usaha negara itu berhubungan dengan yang namanya keputusan tata usaha negara atau KTUN. Nah, keputusan tata usaha negara itu contoh misalnya wali kota mengeluarkan peraturan atau kebijakan gitu ya, yang ternyata bertentangan lah di tengah masyarakat gitu ya. Maka masyarakat yang merasa itu merugikan dengan adanya peraturan yang telah dikeluarkan oleh wali kota bisa menggugat melalui pengadilan tata usaha negara. Jadi objeknya yang dipermasalahan itu adalah peraturan atau surat yang dikeluarkan oleh wali kota. Ini contoh ya. Nah, surat itu atau peraturan itu disebut dengan KTUN, teman-teman. Lalu kemudian perbedaan kedua itu dilihat dari sisi mengikat siapa putusan hakim itu nantinya gitu ya. Kalau untuk perkara perdata, putusan hakim itu mengikat para pihak yang berperkara. Makanya kadang bunyi dalam putusannya kan menghukum tergugat untuk membayar sejumlah biaya ganti rugi senilai berapa, atau mengabulkan sebagian permohonan atau sebagian gugatan dari penggugat gitu kan. Jadi mengikatnya untuk atau berdampaknya itu untuk si penggugat maupun tergugat yang sedang berperkara saja. Berbeda halnya dengan perkara tata usaha negara. Jadi putusan hakim itu sifatnya erga omnes. Jadi erga omnes itu putusan hakim tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara, tidak hanya mengikat si penggugat yang mengajukan gugatan, tidak hanya mengikat tergugat yang dikalahkan gitu ya misalnya, tetapi juga berdampak luas kepada masyarakat. Dengan dibatalkannya, dicabutnya atau diakuinya surat atau keputusan tata usaha negara tadi itu berdampak luas kepada masyarakat. Jadi erga omnes. Semoga bermanfaat.